Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik, Kang. Baik, oke, good. Makasih. Oke, pada dasarnya memang selalu baik. Saya suka ditanya kabar, pasti jawabnya selalu baik. Ya. Karena tidak ada yang nggak baik gitu ya soalnya gitu ya. Jadi selalu baik. Jadi ini pun pengaplikasian dalam doa sebagai perkataan. Ya, itu salah satu hal-hal kecil seperti ini juga perlu dipraktekin juga gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang balik lagi ya, khusus buat tentang 5 dimensi diri kita, biar tambah apa ya, tambah ngelotok gitu ya. Dan nanti kita biasa akan dialog dan apa, saya harapkan ada sesuatu yang memang jadi feedback, terutama yang dialami di kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Kita mulai. Oke, teman-teman, seperti tema yang saya sampaikan ya di flyer atau di pengumuman tentang aku itu bukan hanya yang aku pikirkan. Ini kenapa saya angkat ini juga ada beberapa quote atau pemahaman aku sesuai dengan apa yang aku pikirkan atau dirimu sesuai dengan yang dirimu pikirkan misalnya gitu ya. Nah, nggak hanya itu. Jadi betul, tapi nggak hanya itu ya karena seperti kita ketahui kalau di Alfa ini lebih banyak memahami diri kita itu aku tuh 5 ya. Setidaknya 5 dulu deh ya gitu ya kita pelajari ya 5 dulu deh 5 aja masih apa kurang bisa mengendalikan. Ini 5 dulu deh. Nah, jadi aku bukan hanya yang aku pikirkan, tapi aku juga apa yang aku rasakan. Ya, jadi aku tuh siapa? Aku yang hidup di dunia ini, yang menjalani hidup ini itu sesuai dengan yang aku pikirkan, berikut yang aku rasakan, ya. Dan sebelumnya apa yang aku niatkan? Kenapa saya bilang sebelumnya? Karena sebelum ada pikiran dan sebelum ada perasaan, itu ada yang sangat tipis sekali, itu namanya dimensi niat, ya. Niat itu tuh tipis banget. Kalau pikiran tuh kalau dibentuk apa ya? Ukuran itu agak kasar. Pikiran, rasa itu agak kasar, ya. Seperti ada wujudnya, terasa dan diamati. Itu soalnya bentuknya agak kasar. Yang dipikirkan dan dirasakan itu. Tapi yang namanya niat itu tipis banget. Pernah ngerasain nggak sih teman-teman ketika misalnya ketika bekerja ya niat kita tuh apakah niat untuk mendapatkan uang atau memang kerja ini memang apa sebagai sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia dalam hal apapun ya bekerjanya bisa di rumah bisa dalam bentuk apapun tapi bekerja dan berkarya itu salah satu tanggung jawab kita sebagai manusia yang sudah diberikan potensinya sama yang Maha Kuasa. Tapi hal itu kan jarang banget diperhatikan niatnya tipis ya. Dan kita hanya melakukan saja gitu ya, hanya kita melakukan saja aktivitas kita sehari-hari seperti rutinitas aja tanpa memperhatikan niat kita. Itu apa? Padahal apa yang kita lakukan itu tergantung dari niatnya. Awalnya apa? Ya. Beda banget kalau kita misalnya bekerja karena kita merasa punya tanggung jawab sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang punya potensi, sehingga kita berkarya dan bekerja setiap harinya. Uang jadi feedback saja gitu, jadi bonus aja, jadi sebuah hukum ekonomi aja kalau itu ya. Tapi tidak wajib, tidak harus.
Tapi kalau fokusnya karena uang, ya, ketika tidak ada uang nggak bekerja, ya. Atau ketika ketika dalam melakukan sesuatu pekerjaan, kalau tidak ada bonus atau apapun yang berhubungan dengan uang, kita malas-malesan, ya. Dan faktanya ini banyak yang terjadi kan, gitu. Jadi mungkin saja di luar sana atau kita sendiri kurang menyadari akan niat kita, motif kita apa. Ya, niat itu masih berhubungan dengan motif. Motif kita apa? Ya, itu dalam pekerjaan. Berikut juga dalam berkeluarga, dalam ketika jadi ayah, jadi ibu, ketika berteman, bersahabat, dan lain sebagainya, motifnya apa? Apakah karena memang karena saya pengen jadi sahabatmu misalnya, atau ada motif yang lain gitu. Nah, itu tipis banget tuh ya. Jadi apa yang kita lakukan itu saya mengajak tolong perhatikan niatnya, karena niat itu tipis banget ya. Kalau di pikiran tuh kayak silumannya gitu ya, siluman pikiran gitu, mengendap-endap gitu ya. Itu benar-benar perlu ketajaman kesadaran di situ ya. Nah, baru tuh nanti pikiran itu tergantung niat. Jadi ketika misalnya niatnya itu tadi karena uang, bekerja lah. Kita misalnya paling gampang ya, bekerja itu karena uang. Akhirnya apa yang dipikirkan di dimensi pikiran itu mengenai uang, 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 uang. Ya. Terus yang dirasakan juga kalau ada uang, bahagia atau senang ya. Tapi ketika nggak ada uang, lemas gitu kan rasanya. Apalagi udah kerjaan banyak, gajinya cuma segini misalnya gitu kan, dia berkeluh kesah seperti itu ya. Itu ada perasaan di dimensi perasaan yang merasa kurang kan di situ. Belum lagi setelahnya ya. Jadi kan tadi kan saya bilang sebelumnya apa yang aku niatkan, dan setelahnya, setelah apa? Setelah apa yang dipikirkan dan yang dirasakan itu, setelahnya apa? Setelahnya tuh apa yang dikatakan. Jadi setelah apa yang dirasakan, kan suka mengucapkan sesuatu ya. Bisa keluar dari mulutnya, bisa berkata-kata di dalam benak kita atau self talk yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, capek banget sih, udah kerja sekian gitu kan, tapi harganya cuma sekian gitu kan. Jadi berkeluh kesah aja gitu kan kata-katanya itu, dan tidak disadari, dan mungkin memang dia belum memahami bahwa kata-kata itu doa, sehingga nasibnya nggak akan berubah-berubah, gitu lagi ya. Dan gerakannya atau sikap dan tindakannya. Ketika orang punya niat dari awal bekerja itu karena punya tanggung jawab sebagai manusia yang diberikan sama Tuhan, karena punya potensinya, ya, punya potensi, masa nggak bertanggung jawab sih gitu kan, nggak digunakan istilahnya kan gitu. eh, Akhirnya ketika ketika tidak memahami ini ya, kalau hanya untuk uang di sininya misalnya, yang terjadi adalah gerakan gestur tubuh, postur tubuh itu juga akhirnya seperti lemas gitu ya, seperti yang nggak semangat gitu ya, gestur tubuh juga tidak antusias gitu ya. Tapi kalau setiap harinya dia mengetahui, memahami, dan bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab atas potensi yang dianugerahkan kepada dirinya dari Tuhan, setiap pagi pasti akan bilang, saya mau ngapain nih hari ini? Apa mau saya perbuat? Ya, mau buat apa? Apalagi? Pasti akan gitu. Apa yang lebih baik dari hari kemarin? Gitu terus. Ya. Tapi kalau yang nggak ada uangnya, tidur aja lah gitu kan misalnya. Ya. Dan itu kan banyak ya terjadi gitu ya. Jadi saya melihatnya, atau teman-teman bisa melihat nggak sih hidup seperti itu menderita ya, menderita banget kan gitu kan. Hidup karena uang itu ya. Jadi saya bukan
bukan tidak menghargai uang atau tidak ada saling menghargai, bukan, tapi lebih ke bukan jadi keharusan. Jadi teman-teman pasti merasakan ketika kita fokus berkarya, berbuat sesuatu, menyampaikan sesuatu, memang sesuai dengan perannya, uang itu datang dengan sendirinya, gitu. Tiba-tiba ada orang yang menghargai, gitu kan, hasil karya kita, apa yang kita perbuat, itu dengan sendirinya, ya. Ada juga yang enggak, gitu kan, it's okay, ya. Tapi namanya hukum keadilan itu tidak akan tidak akan hilang. Jadi kalau Anda kerjanya 10 pasti akan dapat 10 juga kok. Meskipun perusahaan Anda misalnya atau siapapun ngasihnya 5 misalnya kepada Anda atau kepada kita semua. Tapi 5-nya itu akan diberikan dari pintu rezeki yang lain. Ya, jadi jangan jangan jadi turun semangat atau jadi lemes gitu ya, berkeluh kesah ketika Anda kerja 10 dikasihnya 5 misalnya. Ya, cuma segini, saya kerja 10 dikasih segini gitu kan. Akhirnya apa? Dimensi perasaan Anda akhirnya selalu menciptakan pancaran-pancaran energi kurang. Sehingga yang ketarik adalah hal yang sama, gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan setiap harinya. Ini masih ngebahas tentang pekerjaan ya, belum yang lain kan, gitu. Oke. Nah, eh, ini kalau teman-teman Alfa tuh wajib hafal ini ya karena selalu ditongkrongin ini tiap hari gitu ya tentang ini. Jadi tentang pikiran ya niat dulu. Niat tuh seperti ada dorongan. Ya, dorongannya apa nih? Ketika ketika melakukan sesuatu, ketika bersikap sesuatu, ketika mengatakan sesuatu aja dorongannya apa? Ya. Terus apa yang dipikirkan? Apa yang dirasakan, apa yang dikatakan, tindakan, dan sikapnya. Jadi kenapa saya bilang 5 dimensi doa, karena ini adalah doa gitu ya. Jadi kebanyakan hanya tahu bahwa doa itu apa yang dipanjatkan atau apa yang dipanjatkan itu masih masih di dimensi apa ya? Mungkin perkataan aja ya. Apa yang dipanjatkan ngomong doang gitu ya, itu masih dimensi 4 gitu ya. Yang dikatakan gitu kan dengan permintaan-permintaan dengan kalimat-kalimat itu masih dimensi perkataan. Terus seolah-olah ketika nggak dikabulkan, kok nggak dikabul-kabulkan sih gitu ya? Seolah Tuhan tidak mengabulkan. Kenapa ya? Saya bertahun-tahun misal ingin sesuatu itu terjadi misalnya, tapi kok nggak nggak terkabul ya? Ya jangan-jangan niatnya apa? Coba dicek. Allah tuh maha mengabulkan, Tuhan tuh maha mengabulkan. Cuma dimensi perkataan akan kalah dengan dimensi terutama perasaan Anda apa. Misalnya di sorry, dimensi apa yang dipikirkan misalnya. Atau yang dipanjatkan ya, misalnya tadi tentang ini. Ketika kita punya hajat misalnya, atau berdoa, eee ya Allah, ya Tuhan, tolonglah limpahkan rezeki kami sekeluarga, gitu ya. Nah, perlu cek apakah meyakini nggak bahwa rezeki itu sedang melimpah, atau ketika berdoa, ya Allah, ya Tuhan, limpahkan rezekiku kepadaku misalnya. Itu ada perasaan yang eh, misalnya meragukan nggak? Ada keraguan nggak di situ? Atau malah perasaan saat itu sedang apa? Sedang merasa kurang, misalnya, merasa menderita, atau merasa seolah-olah nggak kebagian gitu ya, rezekinya dari Tuhan itu, sehingga perlu meminta seperti itu.
Berarti kalau di dimensi perasaannya atau yang dipikirkannya itu eh, lagi kurang, ya itu yang dikabulkan. Karena kekuatan pikiran apalagi di perasaan itu lebih kuat. Belum lagi disesuaikan dengan tindakan. Mau dilimpahkan rezekinya, tapi tindakan-tindakan dan sikap-sikapnya bukan sikap-sikap yang punya kelapangan hati misalnya. Tidak berjiwa besar, ya, gampang ke-trigger dengan sesuatu. Nah, nggak cocok kan ya di situ, gitu. Sampai di sini dipahami? Ya, anggap aja udah ya. Paham, Kang, paham. Oke, saya menjelaskan satu-satu ya. Jadi aku tuh apa yang diniatkan. Jadi ini dimensi yang paling niat tuh paling tipis. Ya, jadi Anda boleh ngecek sekarang apapun itu, mau tentang pekerjaan, mau tentang niat Anda misalnya mengharmoniskan keluarga bisa aja gitu ya, atau punya hajat apa itu, ini niat ya. Ya, misalnya ingin punya tempat ya, rumah misalnya. Terus niatnya apa di sini? Motifnya apa? Dicek. Atau ada yang di sini misalnya mau berkeluarga, niatnya apa? Atau ada yang mau usaha, niatnya apa? Bekerja, niatnya apa? Coba dicek. Niatnya apa? Disadari aja dulu. Ya. Kalau ada catatan boleh ditulis sih. Oke, jadi misalnya ketika niat ini mau misalnya tadi apa ya? Misalnya ingin, yang paling gampang apa ya? Coba Mas Budi, apa yang paling gampang? Tadi kan ada ingin usaha, Kang. Oh, ingin usaha, oke. Yang ingin usaha, oke. Niatnya apa nih? Ya, ingin kaya, ingin apa tuh? Ingin populer, ingin menciptakan lapangan pekerjaan, ingin bermanfaat oleh orang banyak, memudahkan orang banyak. Nah, itu di apa ya? Jadi direnungi itu. Jadi sampai clear banget ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu sebagai panggilan sebenarnya. Sebagai bahasa kerennya mah calling ya. Jadi itu memang calling gitu ya. Kalau sudah calling, apapun yang terjadi tetap dilakukan gitu ya. Jadi ya seperti ya karena saya nggak ada sharing dari teman-teman. Kalau saya bercerita seperti saya ada di sini sekarang karena calling saya adalah memang penyampai gitu ya. Ya mau dibayar sama enggak juga tetap tetap saya lakukan gitu. Karena bukan itu acuannya kan. Karena saya melakukan apa yang jadi panggilan. Ya sudah saya lakukan. Kayak gitu. Ya. Jadi bebas, jadi makhluk bebas. Ya. Kan ada juga yang karena itu nggak ada, nggak mau melakukannya. Berarti dia sedang terpenjara dan terbelenggu dengan satu syarat yang dia inginkan. Tapi yang namanya calling nggak ada. Ya. Bisa dipahami ya tentang niat. Oke, sekarang apa yang dipikirkan?
Ya, kalau tadi misalnya kasusnya tentang apa tadi? Eee, melak mau usaha gitu ya, mau usaha. Terus apa yang dipikirkan? Dan ini banyak banget apa yang dipikirkan di usaha itu. Apa aja kira-kira nih Mas Budi, kalau di usaha itu? Apa yang Kalau dipikirkan? di usaha itu pertama apa yang kita mau usahakan, apa yang kita mau jual kan banyak tuh yang mempertanyakan. Hmm, Misalnya, kemudian apakah yang dagangan taruhlah misalnya kita punya kemampuan memasak oke. Oke, dan jadi kalau itu masih di dimensi 5 Mas Budi, itu tentang apa yang perlu dilakukan, aku yang dilakukan. Nah, kalau aku apa yang dipikirkan itu ketika, punya niat ya, misalnya usaha, itu pikirnya lebih ke visualisasi Mas Budi. Jadi visualisasinya, saya bentuknya seperti apa nih, dalam usaha itu. Ada di mana, lokasinya di mana, di sekitar saya tuh apa, Mas Budi sedang melakukan apa di situ, ya. Sebagai sebagai, bekerja misalnya, kalau sebagai pegawai, saya dari mulai pakaiannya, dari mulai, eee, terlihat ekspresinya yang dipikirkan, ya, di situ apa, yang terjadi di situ hidupnya seperti apa. Itu apa yang dipikirkan. Jadi aku yang dipikirkan, seperti apa dalam posisi misalnya bekerja atau dalam melakukan usaha atau dalam kesehatan, itu seperti apa, ya. Jangan punya niat misalnya tadi, usaha misalnya, tapi yang terlihat aku yang sedang apa ya, kalau orang Sunda mah sedang culang-cileng, eee, culang-cileng nyari maksudnya nyari nyari pekerjaan gitu, nyari kayak gitu, kan nggak cocok tuh, lagi kebingungan gitu ya. Tapi kalau memang di situ lagi melakukan usaha, lagi niat pun mau usaha, di situ sudah terpikirkan tentang, kita sedang melakukan usaha. Usaha apa gitu ya. Jelas ya, berhubungan dengan siapa, itu kan ada visualisasinya di situ ya, termasuk ketika mau memelihara kesehatan kita misalnya, memutuskan untuk sehat seumur hidup misalnya gitu ya. Apa yang dipikirkan dari gestur tubuhnya, dari mulai apa yang dilakukan, ya. Keadaannya maksud saya tuh, keadaannya seperti apa tuh, dari mimik wajah, dari ekspresinya, ya. Mungkin sampai ke baju-bajunya, sampai sekitar kita tuh, orang-orangnya seperti apa, ya. Itu aku apa yang dipikirkan, ya, disesuaikan. Oke, sekarang apa yang aku apa yang dirasakan. Jadi, aku itu ketika sedih, ya aku yang sedih berarti kan? Kalau aku yang berkelapangan, aku yang berkelapangan. Kalau aku yang merasa berkelimpahan, berarti si akunya sedang berkelimpahan, aku yang berkelimpahan berarti. Ya, tadi kalau misalnya yang cocok apa nih yang dirasakan dalam usaha misalnya? Yang cocok apa, rasanya? Misalnya kemudahan-kemudahan, perasaan, berkelimpahan, laris laris manisnya gitu ya, saling, network saling ada perasaan network yang saling sentuh di situ, yang touching-nya itu ada, perasaan itu ada gitu. Nah, itu yang perlu dibangun ketika diselaraskan doa itu. Ya, jadi dirasakan gitu kan, misalnya dalam usaha itu ada rasanya, dalam visualisasi itu ada rasanya ketika melayani, ketika mempermudah orang, ketika, menemukan jalan keluar dan lain sebagainya, itu tuh ada rasanya kan. Jadi ketika udah visualisasi, rasanya timbulkan, rasanya seperti apa tuh ya?
keadaannya tuh, gitu ya. Termasuk dalam mau misalnya nambah uang gitu, ya udah perasaannya ketika butuhnya buat apa sesuai dengan kebutuhannya ya, sesuai dengan takarannya. Rasakan keberadaannya itu, rasakan pada posisi ketika sudah dapatnya itu seperti apa rasanya. Jadi ketika istilahnya kayak digambarkan ke semesta nih, ini pengen yang seperti ini nih gitu. Nih yang seperti ini nih, gitu kan. Karena bahasa semesta itu bahasa vibrasi. Jadi meskipun misalnya mau ini mau itu, tapi vibrasinya yang lain itu yang dikabulkan, ya, yang direspon. Jadi ketika ini visualisasinya seperti ini dan rasanya seperti ini gitu kan. Semesta itu sebagai sistem yang diciptakan oleh Tuhan akan ngerti karena dia sistemnya seperti itu dan dia jawab, oh itu oke, gitu ya. Jadi kalau kita mau seperti apa ya, seperti mau pesen menu, pesen makanan, ini yang seperti ini nih gitu, yang seperti ini yang rasanya begini-begini, si koki bilang, oh iya, tahu 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 gitu. Bisa dipahami nggak kalau digambarkan seperti itu? Tapi kalau mau pesan apa gitu kan? Pesan apa ya? Bingung misalnya gitu ya. Kan si koki juga bingung juga. Atau hanya dimensi yang dipikirkan. Yang seperti itu loh, ada krimnya, ada ininya gitu kan. Ada bumbu apanya gitu kan. Seperti itu. Ketika tidak disampaikan rasanya seperti apa, kan kurang klik ya kokinya tuh. Tapi ketika yang rasanya tuh yang seperti ini loh, oh tahu kan? Jadi lebih jelas. Jadi rasa itu dihadirkan.